Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mustafa di channel Mustafa KR. Nah, video kali ini saya ingin membahas tentang Korea lagi, teman-teman. Nah, kan di Korea ini memang ada dua sektor pekerjaan gitu ya, baik dari perikanan maupun manufaktur. Ini yang saya ambil dari BP2MI, yaitu kalau saya memang manufaktur. Jadi buat teman-teman semuanya, di Korea ini memang banyak sekali pekerja-pekerja yang dari Indonesia, baik dari jenjang SMK, SMA, ataupun baik yang sudah S1 untuk bisa kerja di Korea. Kenapa sih banyak sekali orang-orang itu menggaungkan gitu atau mengidolakan atau ya bermimpi lah untuk bisa bekerja di Korea. Mungkin banyak teman-teman yang berekspektasi bahwasanya di Korea itu gajinya besar, terus di sana nyaman, terus di sana segala sesuatu modern, karena memang negara ini negara maju ya, termasuknya dari segi transportasi, alat komunikasinya juga, dan lain sebagainya. Nah, buat teman-teman semuanya, ini saya rangkum beberapa hal yang teman-teman harus ketahui bahwasanya 5 hal kemungkinan teman-teman tidak suka dengan Korea. Nah, untuk kerja di Korea, ini khususnya untuk yang kerja di Korea. Nah, yang pertama adalah biaya. Nah, buat teman-teman semuanya, biaya di sini itu biaya pendaftaran ya, buat masuk ke proses kerja ke Korea. Memang kalau dibandingkan dengan negara lain, mungkin kalau secara resminya memang murah, tetapi kalau bagi orang-orang yang menengah ke bawah itu ya lumayan besar. Jadi buat teman-teman semuanya, biaya yang dikeluarkan semua proses ini ini yang harus dikeluarkan adalah minimal 25 juta. Minimal 25 juta. Yang 20 saat pemberangkatan itu nanti kalau teman-teman udah lulus dan melakukan segala hal, udah mendapatkan SLC, bukan LPK ya yang memberangkatkan, tetapi BP2MI. Ini karena teman-teman masih banyak nih yang berpikiran bahwasanya LPK, kita ngasih 25 juta ke LPK, kita akan berangkat. Tidak. 25 juta itu banyak rinciannya, baik dari tiket pesawat, pengajuan visa, dan medical check up, dan lain sebagainya, uang saku termasuk. Nah, buat teman-teman semuanya, memang kalau dirinci-rinci memang biayanya cukup murah dibandingkan negara kayak di Jepang itu menggunakan PT yang 35 juta itu melalui LPK. Ada juga yang dari PP2MI yang murah. Ada juga yang di Taiwan memang mahal kan. Kita bisa lihat dari 50-45 jutaan. Tetapi kalau di Korea ini bagaimana? Di Korea itu minimal 25 juta yang melalui BP2MI. Nah, ini ada banyak sekali oknum-oknum LPK yang memanfaatkan hal tersebut sehingga LPK ini memberi memberi biaya yang dia inginkan. Padahal di BP2MI sudah dijelaskan bahwasanya memberangkatkan itu melalui BP2MI, tetapi BP2MI juga tidak bisa secara mutlak gitu untuk bisa memberangkatkan atau gimana ya, kalau teman-teman ada unfit atau tidak dipanggil itu tidak bisa diproses oleh BP2MI-nya. Jadi walaupun teman-teman sudah lulus IPS Topik, BP2MI pun tidak bisa menjamin teman-teman bisa kerja ke Korea gitu. Tapi jalurnya melalui BP2MI, bukan melalui LPK. LPK itu hanya sarana untuk belajar mengajar gitu. Tapi karena dari LPK jiwa bisnis, jadi ya saya bilangnya bisnis lah ya, usaha lah ya. Jadi ya banyak yang ingin dapat keuntungan. Jadi salah satunya adalah dengan biaya dan lain sebagainya. Jadi biaya ini bisa ditargetkan dari LPK itu, yang saya dengar-dengar itu ada yang 35 juta sampai dengan 75 juta. Jadi buat teman-teman semua jangan sampai terjebak dari biaya dari LPK. Yang dikeluarkan dari BP2MI itu sekitar 25 juta. Itu kalau sudah pemberangkatan kerja ke Korea. Bukan pada saat kayak masih nol besar nih, belum tahu Hangul atau mau masuk terjun ke proses kerja Korea, belum mengeluarkan segitu. Kalau misalnya masuk LPK hanya bayar kursusnya gitu. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan sampai ketipu dengan LPK, dan biaya ini memang kita bisa cek dari BP2MI untuk spesifiknya berapa-berapa. Jadi buat teman-teman, biaya ini penting. Memang sebanyak ya panjang penjabarannya.
Yang kedua adalah waktu. Jadi buat teman-teman semuanya, memang banyak sekali nih yang ingin kerja di Korea. Kita bisa lihat dari tes pendaftaran ini aja, yang mendaftar sampai 35.000. Nah, waktu ini juga penting buat teman-teman dikarenakan karena 35.000 itu dengan kuota yang diambil 10.000, otomatis penunggu rosternya 10.000. Dan itu pengambilannya ya kurang lebih 2 tahun. Di sertifikat itu kan di PP2MI 2 tahun kan ya. 2 tahun tuh. Nah, buat teman-teman semua waktunya ya kita berekspektasi 2 tahun tersebut kan. Tetapi kalau misalnya 2 tahun itu tidak diambil bagaimana? Ya tetap aja nggak bisa kerja ke Korea karena kuncinya ada di sertifikat dan kesehatan, segala surat-surat dan dipanggil oleh bos dari Korea. Jadi buat teman-teman semuanya, waktu ini memang panjang ya yang dilewati dari kursus misalnya 6 bulan. Terus nanti nunggu ujian misalkan di tahun itu. Misalnya tidak ada ujian tahun yang di depan. Kalau misalnya ada ujian nih kita maksudnya positif trade gitu, trade-nya positif. Jadi setiap tahun ada ujian. Jadi 6 bulan belajar terus ada ujian gitu. Misalkan terus lulus nih bagus positif trendnya. Nah, lulus nunggu lagi kita akan sending berkas dan sebagainya. Itu paling cepat rata-rata aja deh. Rata-rata itu kalau sama kursus 1,5 tahun, hampir 2 tahun lah. Hampir 2 tahun untuk teman-teman bisa berangkat kerja ke Korea. Dari nol ya, dari nol teman-teman mau masuk LPK atau belajar nih, mau belajarnya bahasa Korea itu, teman-teman sekitar 2 tahun. 2 tahun untuk bisa kerja ke Korea. Di waktunya memang cukup panjang ya untuk melalui proses kerja ke Korea ini. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan nih bagaimana kesiapan teman-teman dari segi biaya, segi waktu, apa aja yang harus dipersiapkan gitu teman-teman. Nah, selanjutnya adalah cuaca. Nah, cuaca di sini memang ekstrim ya. Mungkin teman-teman semuanya belum tahu nih bahwasanya di Korea ini memiliki 4 musim, yaitu salju, semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi di 4 musim tersebut paling ekstrim di musim salju sama musim panas. Ya, musim salju itu biasanya ekstrimnya pada bulan berapa sih? Bulan 12 sampai bulan 1 itu ekstrim. Bisa minus 20, minus 18, minus, pokoknya minus lah. Kita suhunya dingin banget, bahkan air keran itu bisa sampai beku, kadang tidak ngeluarin air pada saat kita mau mandi dan lain sebagainya. Jadi buat teman-teman semuanya harus pertimbangkan lagi nih kalau teman-teman misalnya alergi dengan musim dingin harus apa yang dilakukan gitu teman-teman. Dan untuk musim panas yang paling ekstrim itu bulan 7 dan 8 itu bisa 34 derajat sampai 37 derajat gitu teman-teman. Jadi teman-teman harus tahu nih apa aja yang kayaknya berat ya di Korea. Selanjutnya yang keempat adalah kerja cepat. Jadi kerja cepat di Korea ini memang menjadi apa ya, budaya mungkin ya, budaya dari Korea yang dari jalannya, terus kerjanya, berpikirnya, dan apapun itu dilakukan serba cepat, baik dari pabrik juga begitu juga. Jadi segala sesuatu yang kita harus lakukan dengan cepat. Biasanya karena Indonesia sangat santuy gitu kan, rebahan terus. Kalau di sini itu kayaknya kita sudah ke pressure sendiri sih. Kalau misalnya kita kebanyakan, maksudnya kita bisa mengimbangin itu ya nggak masalah. Tapi kalau kita terlalu apa namanya berat yang dibawa dari Indonesia yang dengan pedoman santai, penyantai, ya akan berat sih. Tapi ada juga pabrik-pabrik yang santai juga. Tapi kebanyakan pabriknya itu ya pali-pali gitu. Jadi kan siapa tahu teman-teman langsung kena mental gitu kan di ya pali-pali gitu kan. Ya teman-teman harus tahu kan gitu. Selanjutnya adalah teman-teman harus tahu bahwasanya di Korea itu kerjanya berat teman-teman. Tidak bisa kita pikirkan bahwa negara maju itu kerjanya pasti mudah gitu. Enggak, justru negara maju itu kerjanya berat ya. Memang kalau dibandingkan dengan Indonesia memang jauh lebih berat di Indonesia. Tetapi di Korea itu bukan berarti kita kerja di kantoran atau yang kerja kayak cuma pencet-pencet dan lain sebagainya. Di sini juga angkat-angkat dan tenaga juga dikuras, pikiran juga dikuras, hati juga dikuras dan lain sebagainya lah. Di sini tuh yang berat ya di pabrik peleburan, di pabrik besi, di pabrik pemotongan otomatis, terus banyak sih
hal-hal yang berat. Mungkin teman-teman dapat publik itu banyak yang kena mental, kena depresi, dan banyaklah faktor yang bisa menggumpalkan menjadi ruwet begitu ya di Korea. Jadi buat teman-teman semuanya, itulah 5 rangkuman yang dari saya. Jadi buat teman-teman semuanya, tetapi hal tersebut bisa ditanggulangi ya kalau pas gajian. Jadi semua itu terasa indah pada saat gajian. Itu aja sih. Ya memang di sini ada plus minusnya. Di sini ya gajinya cukup bagus dibandingkan ya, karena memang kita sifatnya membandingkan. Jadi ya kalau dibandingkan dengan Indonesia, di sini jauh lebih bagus. Memang biayanya cukup, kalau untuk biaya kehidupan ya sesuai lah standar. Kita bisa makan enak tapi tidak menguras tabungan. Jadi ya cukup aja sih di Korea ini, bagus. Terus ya yang susah ya itu tadi biaya, dari biaya pendaftaran ya, maksudnya proses. Biaya hidup sama-sama sih. Terus apa namanya, waktu juga, terus kerjanya berat, terus ibadah mungkin bagi teman-teman yang muslim itu agak berat. Jadi buat teman-teman harus terus sabar dan selalu berkomitmen terhadap apa teman-teman yang putuskan. Itu aja sih mungkin dari saya. Informasi untuk kelemahan atau ya keburukan ya, kalau teman-teman ingin tahu hal-hal yang di Korea. Itu aja mungkin dari saya. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like. Sampai jumpa, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.